Menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Prinsip ini merupakan prinsip yang mengupayakan penggunaan pelarut, bahan tambahan, dan kondisi reaksi yang tidak berbahaya, atau seminimal mungkin resikonya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Duh, ngapain ya? Bosan banget. Oh, bikin file aja nih. Nicholas, ngapain kamu? Bikin file. Kenapa? Kamu mau ikut? Ada lah, bocah aja. She been my queen since we were 16. We want the same things, we dream the same dreams, alright. Kamu pakai lem dan gaunnya. Sebenarnya bisa aja sih kalau kamu pakai kaki aja sebagai bahan gantinya. Memang teksturnya lebih berbeda, tapi lebih aman. Oh gitu ya. Terima kasih infonya. Bikin slime, bingung mau pakai dari apa? Pakailah tepung tapioka cepat tani. Dijamin deh hasilnya pasti akan sempurna rata-ratanya. Tepung ini juga merupakan tepung yang aman dan bersih, the best deh kualitinya. Krik 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 krik. Intinya jangan lupa beli ya. Terima kasih. Riset efisien energi. Prinsip ini menyengkapkan kita untuk lebih banyak kita gunakan cara yang lebih hemat energi yang tidak butuh pemanasan atau tekanan yang tinggi. Contoh penerapannya menjemur pakaian di bawah sinar matahari daripada menggunakan mesin pengering. Terima kasih. Penggunaan bahan baku terbarukan. Prinsip ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang dapat diisi ulang oleh alam dalam waktu singkat, seperti tumbuhan dan hewan, sebagai pengganti bahan baku tak terbarukan yang berasal dari fosil seperti minyak bumi. Halo guys. Kalian dari mana? Kalian mau bantuin aku nggak? Bantuin apa kan? Kalian mau nggak bantuin aku ngumpulin sisa-sisa makanan, tumbuhan ataupun kotoran? Nah, emangnya di apa? Dan emangnya buat apa itu? Emangnya kamu nggak tahu kalau sisa kotoran atau sisa makanan dan tumbuhan bisa dijadikan bahan energi terbarukan? Contohnya dijadikan kompos. Iya benar itu. Dengan kita menjadikan sebagai kompos, maka penggunaan pupuk kimia yang berbahaya akan semakin berkurang juga. Oh gitu ya, makasih ya ilmunya. Kalau begitu, mari kita bantu Kinta mencari bahan baku tersebut. Ayo. 8. Mengurangi bahan turunan kimia. Pengertian prinsip ini yaitu menganjurkan kita untuk menghindari langkah tambahan yang butuh bahan kimia yang lebih banyak. Contohnya saat memasak dalam kehidupan sehari-hari, gunakanlah bahan dapur apa adanya tanpa tambahan pewarna atau pengawet buatan. 9. Menggunakan katalis. Pengertian prinsip ini yaitu mengajukan kita untuk menggunakan zat yang bisa mempercepat reaksi tanpa perlu banyak bahan yang tambahan agar lebih efisien. Contohnya saat membuat roti, gunakan ragi untuk membuat roti agar cepat mengembang tanpa banyak bahan tambahan lainnya. Oke, terima kasih. Mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Pengertiannya ialah menggunakan produk yang bisa terurai di alam setelah digunakan agar tidak menjadi sampah dalam jangka panjang. Contoh penerapannya yaitu memilih menggunakan sedotan dari bambu atau kertas yang bisa hancur, bukan plastik, agar bisa terurai secara alami dan tidak perlu waktu yang panjang. 11. Menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Pengertian dari prinsip ini mengharuskan kita untuk memperhatikan setiap proses atau langkah-langkah dari pembuatan produk, supaya jika ada yang salah, kita dapat memperbaikinya secara langsung. Contohnya, yaitu saat membuat pupuk organik dan sendiri, gunakanlah indikator suhu atau pH saat membuat pewarna pupuk, agar tetap aman digunakan. 12. Mencegah potensi kecelakaan. Pengertian prinsip ini menekankan bahwa dalam memilih suatu produk, pilihlah bahan yang tidak mudah meledak, terbakar, atau beracun agar aman. Firan, tugas kimia kamu pakai bahan rumah tangga apa aja? Kayaknya pembersih sama pembersih toilet deh.
gila lu ya? Emangnya kenapa? Karena pemutih dicampur dengan pembersih toilet itu bisa menyebabkan gas klorin yang berbahaya. Bener tuh, kalau kehirup bisa-bisa sesak napas, batuk-batuk. Oh maaf salah. Lagian sih idenya anomali banget, anomali banget, anomali banget. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. 넌 나를 보며 마치 넌 달콤한